Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di hari ini, detik ini kita masih diberikan kesehatan, bisa ikut konten. Semoga ke depan kita selalu diberikan kelancaran kesehatan, selalu bisa melaksanakan aktivitas. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang perkembangan Lembu Pentagon akan menghadapi Lebaran Idul Fitri dan menghadapi titik finalnya adalah di Idul Adha. Berbagai macam persiapan untuk mencapai target dalam keberhasilan dalam usaha. Seperti ini yang kita lihat hasilnya. Ini suatu wujud dalam kita menanam, kita tolak ukur kita dalam kita ngerawat, kita dalam nanam, ya diharapkan kita bisa memetik buahnya. Namanya kita nanam, ya diharapkan kita bisa panen. Lah panen kita itu di Idul Fitri sama di Idul Adha, sesuai dengan pengalaman yang sudah kita cari titik aman. Cari titik aman ya secara karena memanajemen pengeluaran, perawatan dalam satu pemilihan bibit, terus kita perawatan dalam penjualan. Titik kita itu titik dalam, kalau mungkin nanam padi ya kita dari bajak, nanam benih, terus sampai menyangi, sampai panen, ya kita hal yang tidak jauh, kita dalam milih bibit, perawatan, dan kita penjualan. Titik keberhasilan kita itu di penjualan. Kita ngerawat sehebat apapun, penjualan kita gagal sama aja dengan bohong. Ya. Ini Pak, ya Pak Prayit, ini ada pertanyaan ini. Ya. Ini Pak Prayit ini kan banyak ini lah ini. Ini sapinya banyak sampai ke belakang, sampai ke sini. Ini yang dijual apakah hanya untuk kurban, apakah bisa untuk dagingnya juga bisa? Melihat situasi dan kondisi, kita juga menyiapkan untuk daging, apalagi di Idul Fitri karena diperlukan kan namanya Lebaran, pasti Lebaran ya orang pengen masak daging. Nah, dengan momen seperti itu ya kita ada 1, 2, ya maju mundur 15-20 ekor lah kita keluarkan untuk potong daging. Nah, yang kita prioritaskan itu yang tidak masuk prospek syarat syariat di sapi yang masuk untuk kurban. Nah, kita itu keluarkan. Yang mungkin secara postur kurang menarik, lah kita keluarkan di Idul Fitri untuk potong. Yang kiranya posturnya bagus, nah sapi juga sama sapi piaraan tuh ya kita ukur dari gantengnya juga. Kalau gantengnya ini sangat mempengaruhi dalam menarik perhatian di Idul Adha. Karena kan supaya masuk syarat syariatnya. Ya, oke, Bolo udah terjawab Bolo ya. Jadi kalau mau pesan walaupun sore ini juga bisa pesan Pak Prayit ya. Betul. Sudah bisa pesan 24 jam ya. Dibuka Bolo ya, silakan pesan ya Bolo ya. Kemudian Pak Prayit ada satu pertanyaan lagi. Pak Prayit ini kan sebagai anggota Pak Prayit ya. Bagaimana cara membagi Pak Prayit ini antara berdinas dan berternak sapi dan kambing? Kalau dulu merintisnya kan tidak sebanyak ini. Semua kan berbagai macam kelas ya tingkatan. Dulu saya dinas dengan ngerawat ini ya tidak sebanyak ini. Saya mungkin ukuran kita ya 15. Kalau 15 ekor aja disambi dengan dinas. Pagi kita pembersihan, langsung kasih makan, tinggal dinas, sore ketemu lagi, ketemu dengan piaraan, kita pulang dinas sudah ke pabrik, sudah bawa pakan. Nah, seperti itu. Dengan sekarang seperti ini ya kita perlulah tenaga teman untuk membantu. Bila mana kita tinggal dinas ya minimal sudah ada yang nungguin, sudah ada yang rawat. Nah, itu semua jawaban apa yang kita tanam. Yang penting satu, kita ada kemauan. Selama kita ada kemauan untuk berbuat, semua tidak akan ada yang sulit. Tinggal kita memanajemen waktu. Kalau kita jam segini dinas ya, kita hitung waktu mundur. Kalau merawat sapi jam berapa? Contoh kebersihan. Karena di sini saya prioritaskan tentang kebersihan. Itu sangat prioritas. Kedua,
tentang pakan. Pakan ini memang faktor-faktor penting. Pakan, kebersihan ini faktor penting saya di situ. Yang penting satu titik itu, kemauan. Ya, itu. Tekad, kemauan itu paling utama. Ya, itu ya Bolo ya. Ya. Pak Prayit ini ya ini dari dulu pertama sampai sekarang udah berapa Pak Prayit ini sekarang? Alhamdulillah di sini ada 73 yang harganya variasi untuk korban, yang harga kolektif kita siapkan, yang harga menengah kita siapkan, yang harga yang mungkin ya yang di atas sapi super lah, sapi super yang di depan saya ini pasar sapi super. Sini biar Ya. Pak. Ini yang sapi ukuran yang ukuran korbanan ini. Nah, ini korban ini. Korbanan. Yang ini penjualan yang di atas 23 lah. Ya. 23 juta ke atas. Nah, ini Lah, super ini. nah ini super. Yang ini nanti Yang di ini. atas 45 ke atas. Nah, ini sih juga besar-besar ini Sampai Bolo. sana ini 45 ke atas. Ini besar-besar ini kepala sampai Yang udah banyak. bentuk-bentuk ini. Silakan dipesan. Jadi ada usaha itu harus ada kemauan Bolo. Ini contohnya Ya. Pak Prayit. Ya, selama masih ada kemauan tekad yang kuat, itu tidak ada yang sulit. Tinggal kita memanajemen waktunya. Kalau kita males-malesan ya jangan harap kita bisa sukses. Ya, dengan nanti kita sukses itu ya dengan kita kemauan, dengan efisien waktu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Gitu. Ini yang sapi. Ini benar apa? Nah, inilah. Yang ini nanti jawabannya maju mundur ini di harga nominal 30 ke atas. Besar ini ya, sapinya besar loh. Seorang dewasa tingginya. Ini kan masih ada tempo 3 bulan sampai 4 bulan ya. Ini nanti udah besar ini. Saya perkirakan yang deretan ini nanti harga nominal 30 ke atas. Ya. Demikian. Oke. Yang paling yang tingkatnya kecil ya di belakang ini yang ini tingkat kolektif. Nah, ini tingkat kolektif pan ini. Ini Ya, tingkat kolektif ya antara pasaran 23 ke atas. 23 ke atas ya. 23 sampai 30 ada jawabannya di sini. Ya, Nah, antara banyak ini. yang berhadapan-hadapan ini. Ya inilah suasana ya. Suasana di kandang. Ya silahkan lebih jelasnya itu supaya sama-sama enak. Kalau mungkin mempercayai kita atau memberikan amanah ke kita, bukan mempercayai nanti salah. Mungkin memberikan amanah ke kita, insya Allah kita pun juga amanah. Supaya sama-sama enak, cek barangnya di kandang kami selalu siap. Nah, tawar menawar sampai jadi. Insya Allah kita bertanggung jawab. Insya Allah barang yang kita rawat ini sehat sesuai syariat, harga terjangkau. Insya Allah ya sesuai kita amanah. Oke, Terima Bolo. kasih. Mungkin seperti itu saja. Oke, Pak Prayit. Sambil nyambung. Oke. Terima kasih Pak Prayit ya atas waktunya. Oke. Oke, akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Nuwun sama-sama ya Bolo, nanti ada ini kalau mau menghubungi ini ada nomor teleponnya nanti ini. Nah, ini Bolo. Ini ya. Nah, nomor teleponnya jelas ini. Sudah ada turisnya juga. Ya. Ada apa? Nah. Oke Bolo, selamat sore.